Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahillazi ja'ala lil muslimina 'idal fitri ba'da siyami Ramadan wa idal adha ba'da yaumi arafah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul malikul azimul akbar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi allazina azhaba anhumur rijsa wa tohar. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun ittaqillaha haitsu ma kunta. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada pagi yang cerah ini, tak ada kata yang pantas kita ucapkan, kalimat yang mampu kita rangkaikan, pujian yang mampu kita sanjungkan, kecuali ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana mulai terbenamnya sang surya di ufuk barat kemarin, semua umat Islam, seluruh orang yang beriman, menyanjung, memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantunan kalimat tahmid, takbir, tahlil adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang hanya Allah yang pantas kita puja dan kita puji. Manusia tak ada tempat untuk dipuja dan dipuji. Manusia terpuji selagi Allah belum membuka aibnya. Kapan Allah buka aibnya, maka pujian itu akan berubah jadi hinaan dan cacian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita kirimkan buat junjungan alam, putra gurun pasir. Hari Senin dia lahir, menghancurkan yang batil, mengangkat derajat wanita dan orang-orang yang fakir. Nabi Allah yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya syafaatmu ya Rasulullah yang kami harapkan pada hari yaumala
yanfa'u malu wa la banun illa man atallahu biqalbin salim, yaitu di hari harta dan anak laki-laki tiada lagi berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ya Allah, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Aziz, Ya Mu'iz, pandanglah kami dengan penuh keberkahan-Mu ya Allah. Kami berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Baru saja kami ruku dan sujud sebagai pernyataan taat kami kepadamu ya Allah. Kami agungkan namamu. Takbir yang kami ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Meski kadang kami tak malu berbuat maksiat terhadap-Mu ya Allah. Karena itu, melalui mimbar yang mulia ini, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada jemaah sekalian, marilah kita tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah yang Maha Besar dengan selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Campakkan jauh-jauh sifat keangkuhan dan kecongkakan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kebesaran yang kita sandang, kita kecil di hadapan Allah. Betapapun perkasa, kita lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita, kita tidak berdaya dalam genggaman Allah yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perjalanan kisah Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail, sehingga Allah abadikan kisahnya di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim alaihi salam diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak dikaruniai oleh anak, sampai-sampai Nabi Ibrahim bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Allah ya Rabb, seandainya jika Engkau karuniakan aku seorang anak, maka aku akan bernazar, apapun yang Engkau minta ya Allah akan aku serahkan kepadamu ya Allah. Ternyata nazar itu dipegang oleh Allah, sehingga pada suatu hari doa Nabi Ibrahim itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas solihin. Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jawaban, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Anak yang sekian lama menjadi idaman bagi Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, akhirnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dimulai lahirnya Ismail, ujian kembali dihadapi oleh Nabi Ibrahim. Dahulu
Beliau diuji dengan tidak punya anak. Ternyata setelah anaknya ada, ujian semakin besar, yaitu Allah meminta tagihan nazar yang pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu Allah meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail. Ketika Ismail sudah beranjak menjadi anak-anak, ada yang mengatakan berumur 7 tahun, ada juga yang mengatakan bahwa Ismail sudah berumur 13 tahun. Maka ketika itu bermimpilah Nabi Ibrahim alaihi salam, seolah-olah dalam mimpinya itu dia mendengar seruan suara, yaitu suara yang berisikan perintah untuk menunaikan nazar dengan cara menyembelih Ismail. Kata Ibnu Abbas, mimpi itu dimulai pada malam tarawih. Pada pagi harinya Nabi Ibrahim berpikir, apakah mimpi itu benar-benar datang dari Allah atau dari syaitan. Berpikir dalam bahasa Arab adalah tarau, yang asal kata bendanya adalah tarwiyah. Oleh sebab itu, hari ini disebut dengan hari tarwiyah. Hari berpikirnya Nabi Ibrahim tentang mimpinya tersebut. Namun, Nabi Ibrahim beranggapan bahwa mimpi itu bukanlah perintah Allah. Pada malam yang kedua kembali Nabi Ibrahim bermimpi yang isi mimpinya itu sama dengan mimpinya malam pertama. Maka pada pagi harinya Ibrahim menjadi tahu bahwa mimpi itu benar-benar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, hari itu disebut dengan hari Arafah, yang artinya telah tahu. Kemudian pada malam ketiganya kembali Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi yang berisi sama dengan mimpinya pada malam pertama dan kedua. Kemudian Nabi Ibrahim duduk, beliau menangis memandang wajah Ismail yang begitu lucu, imut, manja, lembut dan tampan. Sambil memegang kepala Ismail, air mata Ibrahim bercucuran air yang jatuh dari langit. Beliau menangis, beliau bersedih, tertunduk lemah. Anak yang selama ini ia damba-dambakan, buah hati belayan jantung, penghilang rasa letih, menjadi obat ketika sakit, penghibur ketika sedih. Ternyata Allah memintanya untuk disembelih. Dapat kita bayangkan betapa beratnya cobaan yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim. Oleh sebab itu, pada hari yang ketiga juga dikenal dengan hari Nahri, yaitu hari penyembelihan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Nabi Ibrahim hendak melaksanakan penyembelihan, beliau berkata kepada Siti Hajar, "Wahai istriku, tolong pakaikan Ismail pakaian yang bagus, karena aku akan pergi bersamanya." Maka Siti Hajar menyiapkan pakaian yang bagus untuk Ismail, memberinya minyak rambut dan menyisir rambut Ismail. Secara sembunyi-sembunyi Nabi Ibrahim membawa seutas tali dan sebilah pisau di dalam perbekalannya. Lalu beliau berangkat bersama Ismail menuju kota yang dekat dengan kota Mina, dan iblis pun tidak tinggal diam. Tak pernah iblis sesibuk itu, kecuali di hari di mana Nabi Ibrahim membawa Ismail untuk disembelih. Mulailah iblis mendatangi Siti Hajar. Apa kata iblis? "Wahai Hajar, tahukah kamu bahwasanya suamimu yang begitu kamu sayangi akan menyembelih anakmu Ismail?" Kemudian Siti Hajar menjawab, "Seorang nabi tidak akan pernah diperintahkan oleh Tuhannya untuk melakukan sesuatu di luar batas kemampuan hambanya." Lalu iblis berkata lagi, "Ya, betul.
bahwa hari ini suamimu akan menyembelih Ismail. Lalu Siti Hajar bertanya, kenapa? Karena suamimu itu bermimpi bahwa Allah memintanya untuk menyembelih Ismail untuk nazar yang pernah ia katakan. Apa kata Siti Hajar? Kalau itu benar-benar perintah Allah, jangankan anakku, aku sendiri rela, ikhlas untuk disembelih. Kemudian iblis pun berangkat dengan hati yang kecewa. Tapi iblis itu tidak putus asa. Iblis mencoba mendekati Ismail. Apa kata iblis kepada Ismail? Wahai Ismail, sekarang engkau bersenang-senang, tertawa, tapi kau tak tahu bahwa ayahmu membawa tali dan sebilah pisau untuk menyembelihmu. Lalu apa kata Ismail? Engkau dusta. Untuk apa ayah menyembelihku? Iblis menjawab, ayahmu Ibrahim mengira bahwa Allah memerintahkan untuk menyembelihmu. Lalu apa jawaban Ismail? Kalau itu perintah Allah, maka kami harus taat kepadanya. Ketika iblis mencoba menghasutnya kembali dengan kata-kata, langsung Ismail melemparkan dengan batu. Hingga menurut riwayat, mata iblis itu pun pecah dan langsung berlari meninggalkan Ismail. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian apa kata Ibrahim kepada anaknya Ismail? Wahai anakku, sungguh ayah telah bermimpi bahwa ayah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, hai anakku? Sebagaimana Allah abadikan di dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkan bagaimana pendapatmu. Qala ya abati tu'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Dan dia Ismail berkata, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Kemudian Ismail berkata, wahai ayahku, saya ingin menyampaikan beberapa pesan kepada ayah. Hendaklah ayah mengikat tanganku agar aku tidak bergerak-gerak yang nantinya dapat menyakiti ayah. Hendaklah wajahku dihadapkan ke tanah agar supaya aku tidak melihat wajah ayah. Kemudian tolong lipatkan kain ayah agar nantinya tidak berlumuran darah. Lepaskan bajuku agar tidak terkena darah yang nantinya menimbulkan kenangan yang menyedihkan. Wahai ayahku, asahlah tajam-tajam pisau ayah agar penyembelihanku berjalan dengan singkat, sebab syakaratul maut itu dahsyat sekali. Berikan bajuku kepada ibu untuk kenang-kenangan, serta sampaikan salamku kepadanya, supaya dia tetap sabar dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ceritakan, wahai ayah, bagaimana ayah mengikat tanganku. Jangan izinkan anak-anak sebayaku untuk datang ke rumah, agar kesedihan ibu tidak terulang kembali. Dan apabila ayah melihat anak-anak sebayaku, jangan terlampau jauh untuk diperhatikan, nanti ayah akan bersedih. Lalu Nabi Ibrahim berkata, sebaik-baik penolong adalah engkau, wahai anakku.
Namun dalam riwayat lain, Ismail pernah berbicara kepada ayahnya agar tali yang mengikat tangan dan matanya untuk dilepaskan kembali, agar Allah tidak melihat kita dalam keadaan terpaksa untuk beribadah kepadanya. Kemudian Ismail meminta kepada ayahnya untuk langsung meletakkan pisau itu di lehernya, agar para malaikat tahu bahwa putra Ibrahim itu benar-benar taat dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan suka dan penuh dengan kerelaan. Maka Nabi Ibrahim memanjangkan, menelentangkan kedua tangan Ismail dan dua kakinya tanpa ikatan, serta memalingkan wajahnya ke tanah, kemudian langsung meletakkan pisaunya di leher Ismail dengan sekuat tenaga. Akan tetapi pisau itu membalik dan tidak bisa memotong lehernya Ismail. Apa kata Ismail ketika itu? Wahai ayahku, kalaulah kekuatan ayah hilang karena aku, maka dapat dikatakan ayah masih tak rela menyembelihku. Lalu Ibrahim memukul pisau itu ke sebuah batu, maka langsung batu itu pun pecah menjadi dua bagian. Lalu apa kata Ibrahim? Wahai pisau, engkau mampu membelah batu, akan tetapi engkau tak mampu memotong leher anakku. Kemudian pisau itu berkata dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Ibrahim, ketika engkau akan memotong leher anakmu Ismail, ketika itu pula Allah menyuruh kepadaku dan kepada sekalian alam untuk melarang aku memotong leher anakmu Ismail. Lalu bagaimana aku akan mentaati engkau Ibrahim, sementara Allah melarangku? Tentu aku harus lebih patuh dan taat kepada Tuhanku. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Wa fadainahu bizibhin azim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dengan maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ismail diganti oleh Allah dengan seekor kibas yang langsung didatangkan dari surga. Sementara Ismail duduk bersimpuh di samping Ibrahim ayahnya tercinta. Maka di saat Ibrahim akan menyembelih seekor kibas, serentak malaikat berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu Ibrahim menyambut dengan ucapan, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Seiring dengan itu, Ismail pun berkata, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah sejarah disunatkan kepada kita untuk menyembelih hewan kurban pada hari ini. Hewan yang kita sembelih itu sebagai wujud nyata bahwa kita sangat mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salah satu keutamaan penyembelihan hewan kurban itu adalah mulai dari bulu-bulunya, darah-darahnya, berdoa kepada Allah agar dosa-dosa orang yang melakukan ibadah kurban itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan itu menjadi syafaat baginya di padang mahsyar nantinya. Amin ya rabbal alamin. Beruntunglah siapa yang pada hari ini diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah kurban. Namun bagi kita yang belum memiliki kemampuan untuk itu, mari kita pasangkan niat supaya tahun yang akan datang kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Dan bulan ini juga kita kenal dengan bulan haji. Bagi saudara-saudara kita yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, semoga kembali dengan menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji yang mabrur itu tak ada balasannya melainkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Jika hati sejernih air, jangan biarkan ia keruh. Jika hati seputih awan, jangan biarkan ia mendung. Jika hati seindah bulan, hiasi ia dengan iman. Di bulan yang suci yang penuh barokah ini, izinkan kami selaku khotib dan mewakili seluruh pegawai masjid lainnya, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim.